Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Lab 4 Praktikum Perpajakan 2, di mana hari ini kita akan belajar mengenai PPh Pasal 22, 23, dan 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu sistem pemungutan di PPh ini, teman-teman. Di mana teman-teman sebelumnya di PPh 21, teman-teman mengenal ada pemotongan. Nah, sekarang kita lebih melebar ke dalam pemungutan. Apa perbedaannya? Intinya sih pemotongan itu terkhusus pada pembayaran, kalau pemungutan atas suatu transaksi. Maksudnya gimana? Kalau pemotongan itu teman-teman mengingat di mana contohnya PPh 21 gaji, sehingga ada pengurangan jumlah pembayaran yang dipotong oleh si pemberi penghasilan, yaitu si kantor memotong gaji kita. Kalau pemungutan, hal ini berbeda karena berbicara masalah transaksi, sehingga ada jumlah tambahan tagihan yang diberikan oleh si pemberi penghasilan kepada penerima penghasilan, di mana intinya penerima penghasilan itu adalah yang jualan, memungut kepada pembeli, si pemberi penghasilan. Dan hal ini pemotongan terjadi di PPh 21, 26, dan 4 ayat 2. Kalau pemungutan, ini terjadi di dalam PPh 22 industri tertentu dan juga PPN-PPNBM. Dan seperti biasa, orang yang memotong pemotong, kalau orang yang dipotong namanya dipotong. Pemungut juga sebaliknya seperti itu. Kemudian kita bahas lebih dalam terkait PPh 22, di mana intinya itu PPh 22 berbicara terkait masalah impor, ekspor, tetapi terbatas kegiatan batu bara dan mineral logam, kemudian terkait dengan penyerahan barang kepada pemerintah, bendahara pemerintah, kemudian ketiga itu terkait dengan kegiatan usaha industri tertentu. Maksudnya seperti apa? Kita langsung aja lihat tabelnya secara gamblang di layar saat ini. Teman-teman bisa lihat yang pertama dan kedua itu mengurus masalah impor dan ekspor. Yang khusus teman-teman ketahui itu impor api dan non-api. Di mana api itu bukan api yang panas, tetapi angka pengenal impor. Intinya sih lagi-lagi semacam fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para importir, yang lagi-lagi tarifnya bisa lebih rendah kalau punya fasilitas itu. Kalau ekspor ini terbatas terhadap tambang batu bara, mineral logam, dan bukan logam. Yang DPP-nya impor dan ekspor, nilai masing-masingnya. Dan pemungutnya ini adalah ruang lingkupnya DJBC, Bea Cukai, sehingga mereka yang mengurus masalah impor ekspor. Kemudian yang memungutnya juga. Yang ketiga adalah terkait pembelian barang oleh pemungut pajak. Nah, teman-teman, tadi kan aku bilang masalah memungut itu adalah si penerima penghasilan, yaitu penjual. Namun, ada juga pembelian barang yang dipungut oleh si yang belinya. Siapa? Ternyata kalau kita menjual barang kepada bendahara pemerintah, bisa dinas provinsi, dinas pendidikan, pokoknya orang-orang pemerintahan lah, mereka akan memungut dirinya sendiri. Kenapa? Karena intinya itu PPh yang mereka pungut akan masuk ke kas negara juga kan, sehingga bisa dibilang mereka memungut dirinya sendiri. Jadi mereka yang memungutnya bisa bendahara pemerintah, juga berlaku terhadap BUMN dan anak-anaknya. Kemudian yang kelima ke bawah itu normal. Yang memungut itu adalah yang menerima penghasilan atau yang jualan. Misalkan menjual BBM kepada SPBU. Nah, di sini terbagi lagi kepada Pertamina dan non. Ya, lagi-lagi Pertamina BUMN ya, sehingga tarifnya lebih rendah. Kalau non Pertamina itu lebih tinggi. Kemudian penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Ini yang aku maksud tadi PPh 22 pemungutan, di mana ada beberapa industri seperti semen, kertas, baja, otomotif, farmasi yang DPP-nya itu adalah nilai penjualan di luar PPN, sehingga teman-teman perlu mengeluarkan PPN-nya terlebih dahulu. Dan dipungutnya juga oleh badan usahanya itu, misalkan kita beli semen, maka yang mengungutnya adalah yang jualan semen tersebut. Kemudian teman-teman dapat lihat kembali bahwa ada pembelian hasil kehutanan, pembelian batu bara. Nah, mereka juga, maka DPP-nya karena beli adalah harga pembelian dengan tarif yang ada di layar. Kemudian emas batangan juga dipungut oleh badan usaha yang jualan. Yang terakhir, ini cukup berbeda karena kita menyebutnya adalah WP badan. Karena ini terkait dengan penjualan terhadap barang mewah. Misalkan apa? Di sini ada dua golongan, 1 dan 2, di mana 1 itu terkait
terkait dengan harta mewah bergerak, itu seperti pesawat, kapal pesiar, yang intinya 20 miliar, 10 miliar lah, itu pesawat dengan kapal pesiar, ataupun mobil dengan cc di atas 3.000. Kemudian kalau yang mewah 2, itu adalah harta tidak bergerak seperti rumah, kalau luasnya 400 meter lebih, kalau apartemen 150 meter lebih, dengan penjualan dua-duanya di atas 30 miliar rupiah, yang dipungut oleh WP badannya itu sendiri. Kemudian intinya dari seluruh ini adalah pihak pemungutnya yang pertama terkait impor ekspor jelas masalahnya ruang lingkupnya DJBC. Kemudian kalau masalah industri yang semen dan sebagainya itu adalah pemungutnya badan usahanya itu sendiri. Kemudian kalau masalah barang mewah itu pemungutnya adalah WP badan itu sendiri. Sehingga ada 3 yang dapat kita generalisasi dari keseluruhan PPh 22. Kemudian seperti biasa ada insentif terkait COVID, di mana pemerintah mengeluarkan perusahaan KIT yang inti lagi-lagi bea masuk itu lebih murah, bahkan ada yang 0 buat ekspor, dan kawasan berikat terkait dengan penimbunan barang ada lebih dimudahkan terkait peraturan perundang-undangannya untuk ekspor lebih murah lagi seperti itu. Persyaratannya dapat teman-teman baca seperti di layar saat ini. Kemudian impor ini cukup krusial teman-teman, di mana teman-teman harus teliti karena akan menghitung ada cost atau harga faktur, asuransi, freight ongkir, yang nanti semuanya akan berjumlah dalam suatu mata uang asing, dolar, yen, dan sebagainya, yang nanti teman-teman perlu translasikan ke dalam rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan. Hati-hati, jangan pakai kurs BI. Kemudian teman-teman tambahkan biaya masuk, BMT, dan pungutan lain kalau yang telah disahkan menjadi suatu nilai impor, yaitu DPP untuk bisa dikalikan dengan tarif PPh 22 API non-API. Contohnya gimana? Kita lihat aja langsung ke contoh soalnya. Langsung di sini ada harga faktur 140.000, masukin ke kos, asuransinya 700, masukin insurans, ongkirnya 14.000, masukin ongkir freight, maka dapatlah CF dalam dolar, rubah ke dalam Menteri Keuangan kursnya, dapat 2 miliar, tambah dengan biaya masuk dalam bentuk rupiah, maka dapatlah suatu nilai impor, DPP, yang teman-teman dapat langsung kalikan dengan tarif 2,5% kalau punya API. Kemudian dapatlah hasil sekian dengan jurnal sebagai berikut. Jadi seperti biasa karena menjual barang, maka kita mendapatkan inventory, kemudian ada PPh 22 dibayar di muka. Jadi jelas ini bukan PPh final, karena masuknya ada prepaid tax yang bisa dikreditkan di akhir tahun. Kemudian PPN masukan, PPN BM, dan seluruh yang kita keluarkan tadi akan kita kreditkan dalam suatu akun kas sebesar 2375. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal yang terkait dengan masalah penjualan kepada bendahara pemerintah. Itu terkait seperti dinas pendidikan, dinas provinsi seperti itu. Pokoknya orang-orang pemerintahan, lembaga negara itu mereka memungut dirinya sendiri karena yang mereka pungut PPh-nya akan masuk ke kas negara lagi seperti itu. Misalkan 11 juta termasuk PPN. Kita keluarkan dulu PPN itu dengan rumus 100 dibagi 110. Kalau ada PPN BM tinggal tambahin misalkan PPN BM-nya 20 maka jadi 130 seperti itu. Kemudian dapatlah nilai impor nilai mencari DPP, nilai DPP-nya kemudian kita kalikan dengan PPh 22 1,5%, maka didapatkan 150.000. Kemudian dari jurnalnya sendiri itu terdiri dari kas seperti biasa, namun teman-teman perhatiin di sini berubah. Kalau tadi kan kasnya itu penuh ya, dipungut dari yang pembayar penghasilan, pemberi penghasilan yaitu yang beli. Namun di sini dinas pendidikannya akan mencatat mengurangi kas yang diterima oleh si PT Anderson selaku penjual. Jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Dan sisanya ada PPh 22 dibayar di muka, PPN dipungut, dan kreditnya adalah terkait penjualan, sales, dan PPN. Sehingga lagi-lagi persediaan PPN masukannya diterima full, namun kas yang dibayarkan oleh dinas pendidikan juga sebesar 9850. Oke, sepersekian dari PPh pasal 22. Terima kasih telah menonton. Dan untuk selanjutnya PPh 23 dan 4 ayat 2 dapat teman-teman tonton di video selanjutnya yang dijelaskan oleh Laras. Terima kasih.